Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Nggak berasa nih, udah 1 minggu aja gue pakai Xiaomi 12T. Emang sebelumnya itu gue adalah pengguna dari Xiaomi 11T dan gue penasaran ada upgrade apa yang dibawa di Xiaomi 12T ini. Ya udah, di video kali ini bakal gue ceritain pengalaman gue pakai Xiaomi 12T. So stay tune, karena gue yakin lo pasti juga pengen tahu ada upgrade apa di Xiaomi 12T. Gua mau cerita mulai dari apa aja yang di-upgrade, yang salah satunya ada di chargernya. Dimana sebelumnya di Xiaomi 11T kemampuan pengecasannya cuma ada di 67 watt aja. Sekarang di Xiaomi 12T bisa ngecas sampai dengan 120 watt. Selama gue nyobain chargernya dari 0 sampai 95% dalam kondisi mati, gue butuh 10 menitan aja. Xiaomi sendiri ngeklaim kalau kemampuan pengecasannya ini bisa di 19 menit untuk kapasitas baterai 5000 mAh. Tapi gue ngerasain sendiri kalau ternyata lebih cepet ngecasnya. Mungkin hal ini berpengaruh sama kondisi handphonenya yang mati, jadi ngecasnya jadi lebih cepat. Hal selanjutnya yang menurut gue berasa upgrade ada di kameranya. Meskipun punya resolusi sama di 108 megapiksel, Xiaomi 12T lebih unggul dari Xiaomi 11T karena udah dilengkapi dengan OIS. Dan ternyata sesuai nih, nggak kayak Poco F4 yang katanya ada OIS, tapi pas dikocok-kocok di bagian kameranya nggak kedengeran bunyi OIS-nya. Berdasarkan spesifikasi, Xiaomi 12T punya setup triple kamera di bagian belakangnya dengan resolusi utama ada di 108 megapiksel dengan bukaan f1.7. Sedangkan untuk dua kamera lainnya adalah kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan punya field of view sampai 120 derajat. Dan lensa makro beresolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 yang mampu mengambil gambar dengan jarak maksimal ada di 4 cm. Bergeser ke bagian depan, Xiaomi 12T punya setup single kamera aja dengan resolusi 20 megapiksel yang lagi-lagi ini upgrade dari Xiaomi 11T yang punya resolusi cuma di 16 megapiksel aja. Kamera selfie-nya ini punya bukaan f2.2 tapi belum punya autofocus. Untuk kamera belakangnya, Xiaomi 12T bisa merekam hingga 4K 30 fps, sedangkan untuk kamera depan cuma mentok di 1080p 60 fps aja. Cuman ini udah oke banget ya, karena flagship lain aja ada yang cuma mentok di 1080p 30 fps untuk perekaman kamera depannya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Xiaomi 12T direkam di resolusi 1080-60 fps aja. Seperti biasa jalan kaki, nggak pakai gimbal apa-apa. Dan sebenarnya kalau untuk Xiaomi 12T ini dia bisa rekam di resolusi 4K 30 fps, tapi ya seperti biasalah gue recordnya di 1080p aja di 60 fps. Dan ini juga mic bawaan dari Xiaomi 12T nya. Untuk HDR-nya menurut gue ini oke ya, karena memang sebenarnya di Xiaomi 11T yang kemarin itu gue nggak ada masalah sama sekali sama kamera dari si handphonenya. Begitupun juga di Xiaomi 12T ini. Cuman yang jadi kendalanya di Xiaomi 12T ini kalau misalkan gue pindah kanan kiri gini di previewnya itu agak patah-patah ya. Tapi gue nggak tahu nanti kalau misalkan dilihat di komputer hasilnya seperti apa. Oke? Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan Xiaomi 12T. Ini direcord di resolusi yang sama seperti kamera belakang di 1080-60 fps. Untuk yang kamera depan ini dia resolusi maksimalnya cuma ada di 1080-60 fps aja. Untuk kestabilannya ini masih sama kayak yang kamera belakang, ini stabil banget ya. Dan ya ini mic bawaannya, kalau misalkan gue record di 1080 pakai kamera depannya, mic bawaannya seperti ini dan jarak antara handphone dan muka gue itu kurang lebih sekitar 40 cm ya. Dan lumayan nge-crop juga di bagian atasnya untuk HDR-nya. Oke, ini mataharinya di sini banget ya. Ya, tapi ini masih lumayan oke ya. Biru langitnya masih ada, muka gue jadi nggak hitam banget yang keblok backlight banget gitu, enggak. Dan ini hasilnya masih lumayan oke menurut gue. Oke, kita lanjut lagi.
Bergeser ke chipset yang digunakan, kalau sebelumnya di Xiaomi 11T pakai chipset dari MediaTek yaitu MediaTek Dimensity 1200 Ultra, sekarang di Xiaomi 12T menggunakan chipset dari MediaTek juga tapi dengan versi yang jauh lebih tinggi yaitu MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Sebenarnya untuk seri MediaTek ini kalau dipakai untuk merek handphone lain gak ada embel-embel ultranya, karena Xiaomi bekerja sama dengan MediaTek untuk ngembangin chipset untuk device Xiaomi, makanya khusus untuk Xiaomi dikasih embel-embel ultra. Di atas kertas, chipset ini punya konfigurasi 4x2,85 GHz Cortex A78 dan 4x2 GHz Cortex A55 dengan fabrikasi 5 nanometer. Dengan bantuan RAM 8GB dan internal storage 256GB, Xiaomi 12T berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 700 ribuan poin, yang dimana ini jauh meningkat dari Xiaomi 11T yang cuma 400 ribuan poin aja. Dengan skor sebesar ini, gue main Genshin Impact dengan grafis rata kanan, gue nggak nemu kendala sama sekali di handphonenya. Game yang dijalanin bisa lancar meskipun secara kasat mata, framerate yang berjalan nggak sampai 60 fps. Handphonenya juga adem gak berasa panas. Ini dia yang menurut gue jadi keunggulan MediaTek dibanding sama Snapdragon, yaitu suhunya bisa kejaga jadi tetap berasa nyaman pas lagi main game. Meskipun main gamenya enak, tapi gue kurang puas sama output suara yang dihasilkan di Xiaomi 12T ini. Gak jelek sih, cuman kurang kenceng aja dan ini masih sama kayak di Xiaomi 11T sebelumnya. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Untuk urusan baterai sebenarnya nggak ada peningkatan yang signifikan dari Xiaomi 12T ini. Sama-sama masih menggunakan baterai 5000 mAh dan baterainya kuat seharian dan gue ngerasa aman karena ngecasnya juga cepet. Kalau tadi gue udah ceritain apa aja yang berasa upgrade, sekarang gue mau ceritain yang berasa downgrade di Xiaomi 12T dibanding Xiaomi 11T. Kita mulai dari layarnya dulu. Meskipun kalau kita lihat sekarang fingerprintnya udah di dalam layar, nggak kayak Xiaomi 11T yang masih di samping nyatu sama tombol power, menurut gue itu udah jadi hal yang wajar, mengingat layar yang udah AMOLED emang udah seharusnya naruh fingerprint di dalam layar. Meskipun Xiaomi bilang kalau layarnya ini punya tagline Crystal Rest, tapi di atas kertas layarnya ini mengalami penurunan spesifikasi dibanding Xiaomi 11T. Mulai dari perlindungan layar yang pakai Corning Gorilla Glass 5, yang padahal di Xiaomi 11T itu udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Sampai kecerahan layarnya yang mentok di 900 nits aja. Itu makanya pas lo lihat handphone ini di bawah sinar matahari langsung agak kurang kelihatan layarnya. Tapi biarpun begitu, intensitas warna yang dihasilkan lebih tinggi di Xiaomi 12T dengan 68 miliar warna. Bikin jadi lupa kalau layarnya downgrade dari Xiaomi 11T. Hal selanjutnya yang menurut gue berasa downgrade juga ada di materialnya. Xiaomi 11T itu material yang digunakan adalah perpaduan kaca dan plastik untuk backdoor dan bezelnya. Untuk Xiaomi 12T ini yang katanya dari kaca, tapi pas gue baca spesifikasinya di GSM Arena itu nggak dijelasin bahan yang digunakan apa untuk backdoornya. Sedangkan untuk bahan dari bezelnya itu masih tetap sama kayak Xiaomi 11T yang masih pakai plastik. Sedangkan untuk desainnya secara look yang bedain cuma di frame kameranya aja dan berasa lebih tipis handphonenya. Kalau bentukan keseluruhannya masih sama kayak Xiaomi 11T, bahkan gue bisa pakai tempered glass Xiaomi 11T di Xiaomi 12T ini. Kesimpulan gue dengan harga yang cuma 6 jutaan, menurut gue handphone ini layak buat lo pertimbangkan karena secara garis besar handphone ini emang udah bagus untuk harga dan performa yang dikasih. Tapi kalau lo seandainya adalah pengguna Xiaomi 11T dan lo pengen upgrade ke Xiaomi 12T, mending tahan dulu aja. Kecuali emang lo adalah pengguna handphone entry level sebelumnya dan pengen ngerasain performa handphone flagship, tapi dengan budget yang terjangkau, handphone ini layak banget buat lo beli. Gimana menurut lo Xiaomi 12T ini? Layak atau enggaknya sebuah handphone dibeli itu balik lagi sama lo, tergantung dari kebutuhan dan juga budget yang lo punya. Dan ya udah, mungkin segini aja dulu cerita gue tentang Xiaomi 12T yang satu ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!